Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Kemenristekdikti 2015 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada 26 hingga 28 Februari 2015. Rakernas Kemenristekdikti 2015 ini bertema peningkatan daya saing bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi dan inovasi. Rapat kerja ini diikuti oleh para pejabat di lingkungan Kemenristekdikti, pimpinan LPNK Ristek, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, pimpinan Kopertis Wilayah 1 hingga 14, Ban PT, Aptisi, Dewan Riset Nasional, Dewan Pendidikan Tinggi Nasional, serta perwakilan dari Apindo. Menurut laporan Sekretaris Dirjen Dikti Patdono Suwiknyo selaku Panitia Rakernas, agenda utama pertemuan ini adalah pembahasan restrukturisasi dan program prioritas. Seperti diketahui, restrukturisasi kelembagaan Kemenristekdikti tersebut dilakukan terkait diterbitkannya Perpres nomor 13. Kegiatan ini sekaligus berfungsi sebagai sosialisasi internal dan publikasi kepada media tentang Ristek dan Dikti. Pada Rakernas Kemenristekdikti tahun 2015 ini, skenario yang akan kita jalankan adalah sebagai berikut. Pada hari pertama, kegiatan terdiri dari pendaftaran pembukaan, kemudian pada rapat pleno akan disampaikan laporan dari Ketua Panitia dan arahan dari Bapak Menristekdikti sekaligus pembukaan. Setelah acara pembukaan akan dilakukan konferensi pers jam 14.30 sampai jam 15. Kemudian akan dilanjutkan oleh keynote speech dari dua pembicara dan akhirnya nanti jam 19.30 sampai 21.30 akan dilaksanakan ramah-tamah bersama Bapak Menristekdikti. Pada hari kedua, dimulai jam 8 sampai jam 11.30 akan dilakukan sidang komisi. Ada 5 komisi yang akan dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan sidang komisi lagi dan perumusan hasil sidang komisi jam 13.30 sampai jam 17.50. Kemudian laporan hasil sidang komisi itu akan disampaikan jam 19 sampai jam 20.30 dan akhirnya penutupan dari Rakernas Menristekdikti ini akan ditutup pada jam 20.30 sampai jam 21.00 pada hari kedua, yaitu hari Jumat tanggal 27 Februari 2015. Bapak Menteri dan para hadirin sekalian yang saya hormati, pada acara Rakernas ini kita beruntung bisa mendatangkan 2 keynote speaker. Yang pertama adalah Profesor Kasai dari Osaka University. Ini terkait dengan rencana strategis Dikti, di mana top priority dari strategik objektifnya itu adalah peningkatan mutu pendidikan tinggi. Salah satu program prioritas dari peningkatan mutu pendidikan tinggi ini adalah peningkatan publikasi internasional, dan kita pada sore hari ini itu sangat bergembira karena Profesor Kasai dari Osaka University ini bisa menyempatkan untuk hadir di sini menyampaikan apa yang telah dilakukan selama ini sebagai researcher. Profesor Kasai ini punya 400 lebih publikasi internasional, kemudian 20 lebih paten, sehingga tidak salah kalau pengalaman dari Profesor Kasai nanti ini bisa menginspirasi kita semua di dalam mengembangkan research culture di academic environment. Bapak Menteri dan para hadirin yang sekalian,
keynote speaker yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Pada saat ini kita lagi melakukan restrukturisasi Kemristek-Dikti, dan apa yang telah kita lakukan selama ini dan akan terus berlanjut. Ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan hilirisasi, melakukan inovasi dan hilirisasi hasil-hasil penelitian. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melakukan restrukturisasi dua kementerian menjadi satu kementerian. Dua hal ini itu telah dialami oleh Mrs. Holly White, Regional Head of UK Science and Innovation Network Asia Pacific, sehingga dari Mrs. Holly White ini nanti kita akan bisa mendengarkan bagaimana pengalaman yang dia lakukan untuk UK mengembangkan inovasi dan hilirisasi hasil-hasil penelitian, juga bagaimana pengalaman beliau di dalam melakukan restrukturisasi kementerian di UK. Bapak Menteri dan para hadirin yang saya hormati sekalian, perumusan daripada Rakernas tahun 2015 ini nanti akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama adalah arahan dari Bapak Menristek-Dikti, kemudian dilanjutkan dengan masukan dari keynote speaker, dan dilanjutkan dengan sidang komisi. Pada tengah hari kedua akan dilakukan rumusan hasil sidang komisi, dan yang terakhir nanti adalah rumusan hasil Rakernas yang akan dilaksanakan sebelum penutupan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, banyak problem yang kita hadapi sekarang ini karena kita harus melakukan restrukturisasi Kemristek-Dikti. Tetapi untuk Rakernas kali ini ada 5 tema pokok yang akan kita bahas di sidang komisi, yang ini kita anggap sebagai problem yang sangat mendesak untuk kita diskusikan. Yaitu yang pertama adalah standar nasional pendidikan tinggi dan penerapannya. Yang kedua itu adalah akreditasi. Yang ketiga itu inovasi dan hilirisasi. Dan yang keempat adalah kerjasama industri pemerintah dan perguruan tinggi. Yang terakhir, topik kelima adalah penataan LPNK di lingkungan Kemristek-Dikti. Meskipun kita sudah tetapkan 5 agenda ini, tidak tutup kemungkinan akan muncul isu-isu baru yang berkembang selama kita berdiskusi di dalam sidang komisi. Dalam Rakernas tersebut, Kemenristek-Dikti menghadirkan 2 pembicara kunci, yakni Hediaki Kasai dari Osaka University dan Holly White dari Regional Head of UK Science and Innovation Network Asia Pacific. Menristek-Dikti Muhammad Nasir juga memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rakernas Kemenristek-Dikti 2015. Menristek-Dikti Muhammad Nasir mengatakan ada sejumlah tantangan dalam restrukturisasi kelembagaan Kemenristek-Dikti, terutama menyangkut perubahan organisasi maupun sistem perencanaan kegiatan. Kendati demikian, Menristek-Dikti berharap kementerian yang dipimpinnya dapat mendorong peningkatan daya saing Indonesia lewat mutu dan inovasi. Perguruan tinggi akan didorong menghasilkan riset tepat guna. Di dalam topik kali ini, kita dihadapkan pada satu situasi yang harus menghadapi, yaitu national competitiveness atau daya saing bangsa. Di mana di dalam menghadapi daya saing bangsa, kita melihat satu situasi yang cukup di satu sisi menyenangkan, tapi di sisi yang lain kita memprihatinkan kita sebagai negara Republik Indonesia ini. World Economic Forum setiap tahun menerbitkan hasil studi, yaitu yang disebut dalam World Competitiveness Index. Hasil dari tahun ke tahun, kalau kita lihat di mana indeks daya saing global Indonesia itu adalah menunjukkan tren yang meningkat. Jadi kalau kita lihat peningkatan tersebut agak lumayan, dari 50 menjadi peringkat 38. Dan terakhir bisa meningkat menjadi 34 itu kalau kita lihat di dalam daya saing global kita. Nah,
ini kalau kita perhatikan lebih jauh, dari 12 pilar model competitiveness index tersebut, ada 2 indikator utama yang harus kita perhatikan, yaitu higher education dan training, dan yang kedua adalah masalah pilar innovation. Kalau kita perhatikan 2 pilar tersebut, kalau di inovasi itu sudah masuk pada ranking 31, sudah cukup bagus. Tapi kalau kita lihat di dalam higher education dan training, rasanya kita harus bekerja keras kembali. Inovasinya sudah baik, tapi higher education kita pada ranking 61. Nah, dari angka itu kalau kita lihat lebih jauh, secara detail, pilar higher education dan training, variabel yang paling dominan di tertiary education enrollment itu terjadi pada ranking 77. Jadi kita cukup berat harus melakukan hal itu, sehingga kita harus memperhatikan betul apa saja yang harus kita tonjolkan atau kita kejar untuk mencapai yang lebih baik. Itu kalau kita dilihat dari higher education dan training. Sedangkan kalau kita lihat di dalam innovation, ada variabel number of application ya, yang bisa mendapatkan satu patent cooperation rate, ternyata kita cukup berat. Dari 140 negara, kita berada di ranking 106. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Maka kita harus meningkatkan apa saja yang bisa mendorong terhadap inovasi maupun higher education dan training tersebut. Nah, di dalam hal ini kesimpulannya adalah perkembangan indeks daya saing global yang ada di Indonesia sangat menjanjikan sebenarnya dalam hal aspek yaitu modal dan tumbuhnya kepercayaan untuk bisa terus meningkatkan daya saing tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya kita sudah punya modal yang cukup baik di dalam masalah indeks tadi, tapi yang terkait masalah higher education dan training maupun innovation dalam hal ini yang terkait pada paten ini yang menjadi cukup berat. Nah, dengan hal ini Kementerian Riset dan Teknologi mencoba melakukan restrukturisasi di Kementerian Ristek dan Dikti. Di dalam melakukan restrukturisasi ini, kita ingin mencoba melakukan restrukturisasi di dalam bidang struktur, fungsi, personil, program, dan anggaran. Ini yang harus kita lihat. Nah, kalau kita jabarkan lebih jauh, yaitu ada pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan yang kiranya kita bisa merumuskan suatu model yang kami sebut dalam hal ini bisnis proses di dalam kita melakukan restructuring organisasi tersebut. Di dalam melakukan restructuring organisasi, 5 proses inilah yang nanti kita akan coba rumuskan. Di antaranya yang pertama yaitu proses bisnis penguatan inovasi. Untuk mencapai national competitiveness, yang pertama itu harus masalah innovation menjadikan inti di dalam masalah untuk mencapai daya saing bangsa. Yang kedua adalah proses bisnis yang menyangkut masalah pembelajaran dan kemahasiswaan. Di dalam flow tersebut, itu yang kami kenal adalah dalam hal ini qualified worker atau dalam hal ini skill worker, tenaga terampil dari diri. 2 unsur utama inilah yang menjadikan penting untuk mencapai national competitiveness. 2 pilar tersebut, maka proses berikutnya harus didukung dengan adanya penguatan riset dan pengembangan. Jadi untuk inovasi,
Untuk pengembangan pendidikan tinggi yang baik atau tenaga terampil di pendidikan tinggi, riset adalah menjadi tulang punggung untuk mencapai national competitiveness. Dengan hal tersebut, ada dua pilar yang sebagai fasilitas pendukung tersebut juga harus kita perhatikan, yaitu proses bisnis yang terkait dengan penguatan sumber daya, baik sumber daya manusianya atau sumber daya aset yang dimiliki dan yang dikembangkan atau yang direvitalisasi. Ini yang menjadi penting. Yang terakhir yaitu yang terkait masalah fasilitas yang didukung tersebut adalah proses bisnis penguatan terhadap kelembagaan. Perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini saya kemarin pada saat jadi Menteri awal, saya sudah bersama dengan APTISI, yaitu yang dikomandani oleh Prof. Edi Suwandi Hamid. Ada yang hadir dari APTISI? Oh ya, terima kasih. Oh ini Prof ya, terima kasih atas hadir. Jadi yang jadi penting bagaimana kelembagaan ke depan kita akan kelola dengan baik, akan kita perbaiki supaya nanti ke depan kita mencapai pada national competitiveness. Sehingga saya minta pada APTISI pada saat tersebut coba melakukan clustering terhadap kelembagaan yang ada di APTISI tersebut. Ini supaya akan jadi lebih baik-baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan rumusan proses bisnis yang kami rumuskan tersebut, maka akan dibentuk di dalam organisasi nanti ada 5 direktorat jenderal. Di mana di 5 direktorat jenderal tersebut, yang pertama ada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang mempunyai tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan. Yang dulu itu ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sebutannya adalah Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berikutnya adalah Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek dan Dikti, di mana direktorat ini adalah yang akan menangani tentang kelembagaan, baik yang ada di pendidikan tinggi maupun yang ada di riset dan teknologi. Ini harus kita coba bagaimana kelembagaan tersebut untuk kita lakukan, sehingga perumusan yang dilakukan tugas pokoknya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pendidikan tinggi, serta perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang iptek. Thank you.